Kali ini ada sebuah cerita horor tentang pengalaman seseorang yang terkena santet. Nama saya Pak Tono, biasa dipanggil Pak Eno. Saya seorang pengusaha rumah kos mahasiswa salah satu PTN di kawasan Surabaya Barat. Kisah ini berawal dari sebuah operasi atau razia narkoba dan perjudian di kawasan rumah saya. Semua rumah kos tak luput oleh razia yang dilakukan oleh gabungan polisi dan Satpol PP. Tapi alhamdulillah, penghuni rumah kos saya tidak ada yang ditangkap polisi. Namun, ini membuat para pemilik kos lainnya tidak senang dan menimbulkan kecemburuan. Dan ini membuat hubungan saya dengan tetangga agak sedikit merenggang. Para tetangga pun meradang akan sikap saya karena kurangnya bergaul dengan mereka. Semenjak saat itu, rumah saya menjadi panas. Panas dalam arti yang sebenarnya maupun berarti kiasan. Para penghuni kos, mereka semuanya pindah dan usaha saya nyaris bangkrut dan gulung tikar. Hari demi hari kami lalui dan berbagai kejadian-kejadian aneh serta ganjil kami rasakan. Mulai dari barang-barang yang berterbangan, sampai sosok-sosok aneh yang muncul secara tiba-tiba. Ini membuat kedua anak balitaku ketakutan bila mereka berada dalam rumah. Sungguh mencekam situasi di dalam rumah saya. Dan peristiwa ini kami alami selama 2 tahun tanpa ada yang tahu penyebabnya. Tiba-tiba sebulan yang lalu, seorang teman lama dan kini menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren di wilayah Lamongan secara tidak sengaja ketemu di pasar waktu saya dan istri berbelanja ikan untuk makan sehari-hari. Secara mengejutkan, dia meminta kami untuk main ke pondok pesantren di daerahnya, dan kami mengiyakan ajakannya itu. Suatu hari kami bertandang ke pondok pesantren yang teman kami katakan itu. Di sana kami ngobrol panjang lebar dan di sela-sela obrolan kami, Pak Ustadz teman kami ini berbicara yang terdengar aneh menurut kami. Pak Ustadz bilang, di dalam rumah kami banyak tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata dan sifatnya mengganggu kami sekeluarga. Kami sangat kaget mendengar penjelasan Pak Ustadz itu. Kemudian kami meminta solusi untuk masalah yang menimpa kami ini. Selang 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Kamis malam Jumat Legi penanggalan Jawa, Pak Ustadz datang ke rumah kami dengan membawa 10 orang santrinya. Pak Ustadz melakukan pembersihan makhluk halus dan meruqyah kami sekeluarga. Hasil dari ritual ini, rumah kami berasap putih sesaat dan bau hangus semerbak di seluruh ruangan. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari atas atap rumah. Keras sekali hingga kami semua keluar dan melihatnya bersama-sama. Ada apa di luar sana? Ternyata yang jatuh itu adalah sebuah bungkusan kain putih yang berisi bunga setaman dan sebuah keris kecil. Kata Pak Ustadz, benda inilah yang meneror keluarga kami selama ini. Akhirnya benda tersebut dibawa pulang oleh Pak Ustadz untuk dilarung di pantai selatan, agar yang mengirim benda itu menuai balasannya. Setelah kejadian malam itu, kami sekeluarga hidup tenang dan berlimpah rezeki, sementara yang mengirim santet ke rumah kami, mereka mati dengan cara yang tidak wajar. Sebelum tetanggaku itu tewas, kami sekeluarga memimpikan mereka menangis. Sungguh, pengalaman yang tidak pernah terlupakan sepanjang hidup kami. Demikianlah pengalaman seseorang yang sempat terkena santet. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.